Yakinlah, pertama yakinlah 1000 kali kalian berusaha, 900 gagal. Oke. 1000 kali berusaha, 900 gagal, insya Allah. Gitu. Kita yakin itu dulu. Nah, kalau kita sudah yakin seperti itu, pada saat gagal itu datang, kita nggak kecewa, kita nggak jatuh, kita nggak mundur, gitu ya. Saya penasaran gimana sih Pak, nilai-nilai apa yang Bapak yakini dalam berhubungan sama orang gitu Pak. Kadang kan kita sering mendapati gitu orang tuh beda pendapat sama kita, atau ada yang akhirnya merasa jadi musuh mungkin ya sama kita, dan gimana cara Bapak menyikapi gitu, karena kan di pemerintahan beda mungkin ya Pak urusannya sama ketika jadi dosen, ada ya mungkin tegangan-tegangan politik atau apa. Nah itu bagaimana cara Bapak nanganin hal itu? Gini, saya mendapatkan nasihat yang saya tuh benar-benar beruntung lah sepanjang pada saat saya membangun karir dari dosen muda baru lulus, ya, itu saya mendapatkan guru-guru yang sangat luar biasa, ya. Dan itu hampir semua lah, nggak semua tapi hampir semua adalah guru-guru di IPB sebenarnya. Anda yang jadi mahasiswa IPB benar-benar beruntung lah, dosen-dosen Anda tuh luar biasa. Nah ini saya mendapatkan guru yang sangat luar biasa pada perjalanan karir saya, mentor saya, dan beliau memberi nasihat, dan itu juga saya kenang sampai dengan sekarang. Dia bilang, Bayu, kamu kalau profesional dimanapun kamu berada harus punya 4 hal. Ya, ada 4 hal yang harus jadi usahakan untuk kamu miliki. 1, itu tadi, kamu harus punya sesuatu yang kamu kontribusikan. Kalau bahasa beliau sering menyebutnya, dalam satu substansi you have to be a slightly better than others. Pada satu topik tertentu kamu harus sedikit, meskipun sedikit lebih daripada temanmu. Karena kalau kamu sama, nggak bisa memberi kontribusi, harus ada lebihnya. Nah itu profesionalisme menurut saya. Jadi secara by profession, harus ada sebuah bidang yang kita kuasai lebih dari kawan lain, bukan untuk nyombong, tapi untuk memberikan kontribusi. Kalau kita 5 orang, yang satu ekonom, yang satu agronomi, yang satu teknologi gitu misalnya, kemudian satu orang manajemen, satu lagi katakanlah misalnya dia orang perikanan gitu, harus masing-masing harus ada kontribusinya, baru ini nanti jadi kuat. Itu yang pertama. Jadi dimanapun kita berada, usahakan untuk contribute. Gitu. Tidak usah semua, tapi ada. Gitu ya. Yang kedua adalah kita harus punya kemampuan berkomunikasi, baik secara oral dengan berbicara maupun secara tertulis. Kamu pinternya kayak apapun, tapi cuma duduk mojok diem di belakang, nggak jadi apa-apa. Orang nggak tahu kepinteran dan kemampuanmu. Apa yang kamu punya harus bisa disampaikan kepada orang lain, dikomunikasikan dengan baik, gitu. Dan dengan baik, bukan dengan marah-marah, bukan dengan menyalahkan, tapi dengan baik menyampaikannya. Berargumentasi itu harus dengan baik, gitu ya. Jadi kemampuan berkomunikasi, dan itu harus dilatih. Makanya kalau mahasiswa, kalau pas ada seminar mahasiswa, nanya. Saya tuh dulu waktu muda, kalau ada seminar dimanapun selalu berusaha datang dan berusaha nanya. Itu percayalah, nanti pada awal-awal kita mulai gitu tuh, malu-maluin pertanyaannya tuh itu banget gitulah, apa namanya, ecek-ecek banget, malu-maluin. Tapi kalau kita nggak latih, ya nggak dapet gitu. Ya berani aja. Iya ya salah pertanyaannya. Jadi malu sendiri. Oh jadi ingat, waktu yang seminar yang lalu saya membuat pernyataan yang memalukan. Yang berikutnya jangan gitu ya. Tapi itu menurut saya harus kita latih, kemampuan komunikasi. Yang ketiga itu adalah network. Pinter, bisa berkomunikasi, tapi nggak punya temen, aduh itu mah nggak kemana-mana gitu. Dan yang disebut network itu bukan hanya sekedar daftar nama di phone book ya, tapi bahwa ini orang-orang yang kalau kita hubungi, mereka mau menerima. Kalau kita WhatsApp, mereka jawab. Kita bisa kan, phone booknya banyak, itu kita WhatsApp, tapi nggak ada yang jawab, didiemin aja, karena mereka nggak appreciate kita gitu.
Jadi networking itu juga termasuk orang tahu siapa kita dan kita tahu siapa dia. Dan kadang-kadang ini kombinasi antara networking dan komunikasi. Menyapa saja, ya, menyapa dia misalnya dengan nama yang benar, mungkin dengan gelar yang benar, dengan dikasih sedikit konteks gitu ya. Dia dosen perikanan nih, Pak, apa kabar? Kapan kembali dari laut? Nah misalnya gitu tuh kan hal-hal kayak gitu tuh penting gitu ya. Latih networking itu. Nah, dan yang keempat adalah berintegritas. Berintegritas itu artinya kau katakan apa yang kau pikirkan dan kau pikirkan betul apa yang kau katakan. Dan terus terang, kalau misalnya secara profesional, kalau sudah bilang bisa beneran. Nggak tidur 3 hari 3 malam itu konsekuensi kita. Yang penting kita janji hari Minggu atau hari Sabtu harus disampaikan laporannya, harus laporan hari Sabtu itu. Nggak boleh. Ya, dan jadi integritas bukan hanya sekedar kita tidak berbohong, tapi juga kita bisa diandalkan. Nah, kalau kita punya 4 itu, kontribusi secara substansi, kita mampu mengkomunikasikan dengan baik, network kita baik, dan kita bisa diandalkan, kita punya integritas yang baik. Biasanya sih perbedaan pendapat nggak jadi musuh. Perbedaan pendapat menjadi sesuatu yang menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah kekayaan dari pembahasan gitu. Jadi dan akhirnya kita tidak menjadi musuh itu karena we are attacking the problem. We are not attacking the person or the institution gitu. Kita selalu coba cari dan kita bisa, misalnya saya dengan Deas bisa ngotot-ngototan, tapi yang ngototnya terhadap substansinya. Terus kadang-kadang saya kalau udah begitu tuh banyak sekali teman-teman saya sahabat saya itu yang kalau lagi debat di ruang rapat, sampai gebrak meja. Tapi itu bilang, udah capek ya, ngopi dulu ya, keluar ngopi. Ya udah ngopi berdua gitu, berdua atau bertiga duduk ketawa-ketawa, bahas bola atau apapun. Ya, walaupun kira-kira 5 menit sebelumnya kita tarik ulat leher karena berbeda pendapat tentang suatu. Jadi 4 hal itu saya dapat dari guru saya dan itu saya terapkan betul dalam perjalanan profesional saya. Ya, jadi tadi perbedaan pendapat itu hal yang biasa, kayak semacamnya konflik juga bukan suatu hal yang buruk ya Pak ya. Jadi ya biasa cara menyikapinya ya lebih ke sana yang diatur. Nah Pak, tadi saya penasaran sekali tentang jejaring atau networking, gimana peran dan bagaimana Bapak membangun networking Bapak, karena mulai dari perjalanan karir Bapak jadi dosen, terus akhirnya selalu punya jabatan atau peran di pemerintahan, itu kan mungkin tidak terlepas dari nama Bapak dikenal sama orang lain. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, pertama tadi saya sejak mahasiswa itu gaul ya, dan selalu men-challenge saya dalam hal pergaulan. Ini cerita saja. Dulu tuh saya baru aja lulus fresh graduate gitu. Terus pada waktu itu ada seorang menteri yang punya reputasi menakutkan, jadi ditakutin. Ya. Menteri Pertahanan lagi beliau, pokoknya serem. Tapi beliau itu suatu ketika di media bikin statement soal pembangunan pertanian. Nah, terus kita itu lagi karena saya kenal Bu Dekan dan segala macam waktu itu bilang, Bu, kita bikin seminar yuk, kita undang Pak Menhan itu, biar terjadi diskusi antara beliau dengan para guru besar, pakar-pakar IPB. Boleh. Ya, tapi gimana caranya mengundang beliau, gitu kan? Nah itu kemudian saya bikin challenge tuh. Saya tahu kalau mau mengundang menteri apalagi beliau ini jenderal bintang 4 tadinya, jadi benar-benar serem lah gitu. Nah, jadi saya men-challenge diri saya sendiri, saya harus bawa surat undangan ini sebisa mungkin sampai ke beliau, gitu kan. Makanya mulai saya berangkat pergi ke Jakarta, kantor Kementerian Pertahanan itu ada di Merdeka Barat, ya, di Jalan Medan Merdeka Barat. Pertama saya harus meyakinkan satpam depan, kan baru masuk pintu gate itu udah ada satpamnya, kan di situ kan ketat banget, harus bisa. Saya mohon betul untuk bisa mengantarkan surat itu. Itu teknik ngomongnya nggak mudah. Akhirnya lolos. Ini kalau ibaratnya kalau di tentara ini pangkatnya kan kopral nih yang di depan. Nah, terus habis itu ketemu perwira jaga.
ini udah letnan nih pangkatnya. Di situ juga saya nggak mau ngasih surat itu. Saya mau supaya ini bisa sampai langsung. Itu perwira jaga depan itu negosiasi. Dah, akhirnya bisa. Dia mau mempersilahkan saya masuk sampai ke jabatannya udah kapten. Jadi itu perwira harian kalau nggak salah gitu. Masih ngotot lagi sampai ke depan kantornya menteri itu. Untuk ngantar surat aja. Kita berusaha aja pokoknya sampai bisa. Akhirnya nggak bisa nembus, saya nggak bisa ketemu menterinya, ketemu asprinya, asisten pribadinya. Tapi waktu saya nyerahkan pada bapak itu, saya lihat menterinya lagi lewat sebelah sana. Yaudah cukup lah. Dan akhirnya alhamdulillah si menteri itu datang pada seminar kita dan ngasih keynote speech gitu. Nah, jadi networking ini memang adalah sesuatu yang amat sangat perlu diperjuangkan. Itu tidak sesuatu yang dengan sendirinya ya terjadi. Itu membutuhkan usaha yang sangat keras. Harus ada persistensi dan terus menerus gitu ya. Dan tadi 4 hal tadi, bahwa kita kontributif, selalu kontributif. Diminta atau tidak diminta, kita kontribusi. Jangan mikir duit dulu, jangan betul-betul mikir gue dapat bayaran apa. Oh itu nehi itu nggak boleh itu. Okay. Nanti itu akan datang dengan sendirinya. Ya. Asal kita kontributif itu dulu. Terus yang kedua tadi, komunikasinya baik. Pada waktu kita nulis surat, bahasanya baik dan benar. Pada waktu kita berbicara juga dengan sopan, santun, tegas tapi baik. Kemudian tadi mulai dengan bisa dikenal dan mengenal. Saya pada waktu lulus baru jadi dosen 2-3 bulan pertama itu dapat honor. Dapat honor. Saya ingat tuh kalau nggak salah dapat honornya 27.000. Cuma 27.000. Kalau 27.000 kira-kira sekarang mungkin ya nggak tahu lah 250 ribuan lah kira-kira gitu. Ya. Terus tapi apa yang saya lakukan dengan honor pertama saya bikin kartu nama. Ya. Sombong bener gitu rasanya. Teman-teman juga bilang, lu sombong bener kok tahu bikin kartu nama. Bukan itu. Sopan santunnya kalau orang dikasih kartu nama akan memberi kartu nama balik. Ya kan? Nah, saya sih nggak peduli abis itu kartu nama saya dibuang, dirobek sama dia, saya nggak peduli. Tapi kan saya punya kartu namanya dia. Dan saya masih menyimpan kartu nama yang saya peroleh di awal-awal karir profesional saya. Masih ada sekarang, numpuk, ada beberapa kotak kartu nama. Karena memang tugasnya kerjaan saya itu. Nah, pada waktu berikutnya, kalau saya kira-kira, misalnya gini, nih Bu Deas ini pejabat, saya udah dapat kartu namanya, gitu kan. Terus kalau saya mau ketemu beliau, saya bawa itu kartu namanya itu. Sehingga pada waktu ketemu, Bu Deas terima kasih ya kartu namanya. Itu kalimat pembuka saya. Pasti Deas akan langsung, begitu ya? Oh saya pernah ya gitu kan. Gitu. Jadi hal-hal kayak gitu kita usahakan. Ya mungkin sekarang tidak pakai kartu nama karena pakai internet, pakai email dan segala macam. Itu makanya tadi waktu berkomunikasi itu kasih konteks gitu, kapan ketemunya yang dulu dan lain-lain. Teman-teman harus melatih keterampilan itu gitu. Nah, tambah yang keempat tadi berintegritas, kita nggak main-main, nggak nipu dan juga kalau memang ada komitmen, ada kesepakatan ya kita hormati betul. Benar, ini pelajaran penting nih buat anak muda membangun jejaring supaya lebih kuat gitu ya, untuk menopang ya berkontribusi juga untuk di karirnya. Pak, saya punya pertanyaan yang saya penasaran sekali. Bapak kan kegiatannya jadi dosen aja tuh kadang kita lihatnya udah sibuk banget gitu. Mau bimbingan, saya ngalamin dulu gitu, mau bimbingan tuh waduh susah gitu karena jadwal ngisi seminar inilah atau apa gitu. Nah, sedangkan Bapak juga punya jabatan di pemerintahan gitu. Sekarang Bapak sebagai Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Indonesia dan juga baru-baru ini ya Pak jadi Komisaris Utama PT Raja Wali Nusantara Indonesia ya Pak. Selamat ya Pak. Ya. Nah, ini gimana Bapak membagi waktu? Nggak bisa waktu gini loh. Pertama kita menyadari bahwa sehari kita cuma punya 8 jam, 10 jam untuk kegiatan profesional. Ya. Itu dulu. Dan kita tahu limit kita. Ini terus terang saya dapat setelah
tidak di awal-awal karir ya. Kalau dulu, waduh rasanya tuh, ya tadi saya bilang 3 hari 3 malam nggak tidur, bahasanya kayak gitu biasa, itu saya lakukan juga ya. Dan pada waktu saya masih ya sampai umur 30-an itu masih kayak gitu, kerjanya kayak kerja rodi, kayak udahlah nggak karuan. Tetapi menurut saya itu salah, itu tidak baik, karena kita nggak boleh zolim sama tubuh kita juga. Badan kita ini butuh istirahat, butuh makan, butuh olahraga, butuh bersenang-senang, butuh ngelihat yang hijau-hijau, butuh nonton, itu manusiawi gitu. Ya, jadi kita pertama menyadari bahwa waktunya terbatas. Nah, kemudian ya mari kita optimalkan waktu itu. Jadi kalau kita pas bekerja, ya bekerja itu benar-benar kita optimalkan. Misalnya begini, ini sekarang akhirnya menjadi kebiasaan buat saya. Kapan sih waktu di mana kita tidak pernah terganggu? Karena orang lain nggak mungkin ganggu kita pada waktu itu. Karena kita membutuhkan waktu itu untuk kontemplasi, untuk mikir, untuk berkreasi, berinovasi, membaca, menulis. Ya. Dan itu saya temukan setelah sholat tahajud, setelah jam-jam sholat tahajud. Jadi saya selalu bangun sekarang, bukan sekarang, ya, sudah 20 tahunan lah. Itu selalu sekitar jam 3 pagi. Dan jam 3 sampai dengan menjelang subuh, itu saatnya saya proses kreatif. Gitu, membaca, menulis, berpikir, dan sebagainya, itu merancang untuk hari itu antara jam 3 sampai dengan jam 5 kira-kira. Setelah itu, ya sholat subuh. Kan? Setelah itu, biasanya saya kemudian ya mungkin masih melanjutkan sedikit menulisnya sampai kira-kira jam 6. Habis itu olahraga. Bergerak, harus olahraga, keluar, menghirup udara. Dan karena ya saya sudah berkeluarga, saya punya istri, punya anak, saya berkomunikasi dengan mereka, saya mendengarkan ceritanya, kalau bisa sarapan bareng, dan seterusnya. Jam 7, jam setengah 8, itu berarti sudah pekerjaan kantor, dan itu sudah melakukan apa yang saya rencanakan tadi. Dan biasanya saya sangat segan untuk bekerja lebih dari maghrib. Jadi maghrib selesai, dah, gitu. Jadi saya punya waktu kira-kira antara jam 8 sampai dengan jam 6. Itu saja dioptimalkan. Nggak mungkin juga kalau dipaksa. Kalau memang nggak bisa, ya nggak bisa. Bilang aja nggak bisa. Saya nggak bisa. Nah, itu bagian dari integritas. Nah, jadi dan kita dari Senin sampai Jumat kita bikin seperti itu. Nanti kalau udah malam ya sudah selesai istirahat, ya, nonton dan sebagainya. Jadi intinya adalah know your limit. Itu satu, kalau manajemen waktu itu, dan kemudian optimasikan apa yang ada. Mungkin yang jadi salah satu teknik yang bisa jadi tip itu mencatat, mengagendakan. Itu saya kira penting, dan saya kira dengan gadget dan segala macam jauh lebih mudah ya untuk melakukan itu. Ya, jadi tahu dulu batas diri kita maunya kayak gimana ya Pak. Dan tadi ada satu yang saya keren juga tuh, integritas itu bukan berarti kita selalu ngomong iya gitu ketika dikasih tugas atau apa, iya nggak bisa nolak gitu. Kalau emang nggak bisa bilang nggak bisa. Iya. Oke, nah Pak, akhir mungkin skill apa sih Pak yang menurut Bapak dibutuhkan untuk pemimpin masa depan, anak-anak muda yang nantinya saat bonus demografi ini benar-benar jadi kesempatan emas buat Indonesia? Ya, saya kira ke depan ini jauh lebih berat tantangannya ya bagi kalian, karena memang perkembangannya sudah terjadi luar biasa. Bentar, saya minum dulu ya. Iya, boleh Pak, silakan. Jadi termasuk juga pengaruh dari COVID. Kita makin terbiasa dengan cara begini, secara digital. Jadi digitalisasi itu betul-betul akan berpengaruh pada kalian, para profesional yang akan merintis karir dan karya dan kegiatannya, para calon pemimpin ini. Jadi menurut saya harus punya digital literasi. Itu sudah menjadi persyaratan minimum. Bukan dalam konteks menjadi ahlinya, tapi karena tadi 4 hal itu tadi yang saya sebut, kita harus bisa berkomunikasi dan membangun network secara digital. Kita harus bisa
menyampaikan kontribusi kita, profesionalisme kita tadi secara digital. Kita juga bisa mewujudkan integritas dan kehandalan kita secara digital juga. Gitu. Dan itu menurut saya membutuhkan sebuah keterampilan. Jadi kalian perlu punya, istilah saya itu digital literasi, tidak buta digital, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus bisa juga, atau kalian harus bisa untuk makin bekerja tanpa sekat, tanpa batas, gitu. Di dalam satu WhatsApp grup saja itu bisa terjadi ada beragam orang di situ. Di dalam satu Instagram saja misalnya itu ada orang yang baca dan akan follow dan segala macam, banyak banget dan beragam. Merangkul dan menganggap bahwa keberagaman itu sesuatu berkah itu membutuhkan keterampilan. Dan memang tantangannya ini, kalau mohon maaf kalau ada lagi-lagi kita umat beragama, kita makin dewasa itu ujiannya adalah, misalnya kita menjadi muslim, ujiannya bukan untuk selalu berada di antara sesama muslim, tapi untuk tetap menjadi muslim dimanapun kita berada, gitu. Ya, justru itu yang harusnya kita lakukan. Kita betul-betul harus bisa membawakan sesuatu yang kita yakini secara sungguh-sungguh itu sebagai sesuatu yang baik, bukan hanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi juga kepada orang-orang yang lain dengan kita. Karena kita percaya ini adalah rahmatin alamin, kan, ini rahmat bagi seluruh alam. Jadi harusnya kita bisa di sana, dan kondisi sekarang itu makin menegaskan dan menunjukkan kebutuhnya kemampuan itu. Itu menurut saya tantangan yang kedua. Jadi merangkul keberagaman. Tapi pada saat yang sama juga kita dituntut dan makin hari makin dibutuhkan untuk makin membawa keindonesiaan kita atau identitas kita. Kalau kita tidak bisa mengatakan bahwa semua harus warnanya merah atau semua harus warnanya hijau, nggak bisa. Dunia tidak begitu, sunatullahnya tidak begitu. Tetapi kemudian kita juga harus bisa menunjukkan kita merah, gitu, di antara aneka warna, gitu ya. Yang sering kita kemudian lupa, kita menjadi tidak berwarna. Nah, kalau udah begitu, kita nggak punya identitas. Sebagai leader, sebagai profesional, Anda harus punya identitas itu. Identitas yang kuat, yang jelas, tapi merangkul juga keberagaman identitas lainnya. Dan ini difasilitasi sekarang dengan teknologi yang namanya digital tadi. Dan 3 itu menurut saya akan apply di apapun bidang yang akan kalian kerjakan, apapun profesi yang akan kalian lakukan. 3 itu menurut saya syarat minimum. Jadi kalau saya pakai bahasa yang mungkin sedikit bahasa seminar gitu ya, kita harus betul-betul makin kokoh dan kuat sebagai orang Indonesia, kebangsaan Indonesianya makin kuat, karena itu identitas, itu warna kita gitu. Kemudian yang kedua, tadi kita menjadi warga dunia, kita harus bisa berkomunikasi dengan siapapun tanpa batas di mana-mana. Orang Jepang adalah sahabat, orang Cina, orang Inggris, orang Amerika, semua itu adalah bagian dari kehidupan kita. Dan yang ketiga tadi, semua itu harus bisa kita lakukan dalam platform digital yang memang sudah menjadi kenyataan kehidupan. Oke. Ini yang memang dirasakan sekali sih Pak soal digital literasi ini, karena Indonesia memang secara infrastruktur juga belum begitu merata ya Pak. Jadi tantangannya mungkin buat saya dan generasi berikutnya memang ya lumayan cukup kadang bikin kami khawatir juga, siap gak ya gitu. Tapi tadi baik Bapak bilang di awal, kita harus percaya diri, harus yakin, dan balik lagi ke niat yang mau kita lakukan tuh apa. Nah, mungkin boleh ya, Pak. Sorry Dias, kalau melihat itu ya, saya ingin Anda punya sikap seperti ini. Pertama, kita hanya bisa mengelola apa yang bisa kita kuasai.
Di luar kita, faktor eksternal itu harusnya kita anggap seperti ya hal yang sudah demikian adanya. Kita nggak perlu, kalau misalnya hari ini hujan, maka kita pakai payung. Jangan menangisi hujannya, tapi kita persiapan untuk pakai payungnya dan tetap bisa ceria. We can have a dance in the rain gitu, ya. Jangan salahkan hujannya. Jadi kalau bahwa kita memang sekarang infrastruktur digitalnya masih belum baik, ya menurut saya ya itu fakta. Kalau kita selalu menjadikan itu sebagai excuse, sebagai alasan, kita nggak maju-maju gitu. Terima atau do something about it, dan masuklah kalian ke dunia digital dan perbaiki digital Indonesia gitu kira-kira. Nah ya itu yang pertama. Dan yang kedua adalah optimalkan. Misalnya saya sering mengatakan begini, kalau kamu tidak bisa bikin puisi yang indah dengan sebatang arang dan selembar potongan kertas, kamu tidak bisa membuat puisi yang indah dengan sebatang arang dan potongan kertas. Biar dikasih pena, kertas yang bagus, atau laptop, atau apapun, tidak bisa bikin puisi yang indah. Tapi kalau kamu bisa bikin puisi yang indah itu dengan fasilitas yang sangat terbatas, dengan kerak kopi, dengan apa saja yang ada, maka laptop dan yang lain itu hanya alat. Yang kita lihat puisinya, gitu. Ya. Jadi digitalisasi ini harus kita pandang sebagai sebuah kenyataan kehidupan kita, termasuk dengan segala keterbatasannya. Can we do within that limitation or not? Gitu. Iya. Jadi keterbatasan tadi nggak boleh jadi alasan ya Pak buat kita akhirnya berhenti berkontribusi. Jadi harus tetap tadi balik cari apa yang bisa kontribusikan dengan tools yang kita punya. Oke Pak, mungkin boleh nih Pak closing statement untuk pemuda pemimpin masa depan dari Pak Bayu. Ya, yang pertama tentunya harus bercita-cita yang tinggi. Ya, kita sebagai calon pemimpin masa depan bercita-citalah. Jangan memandang bahwa kehidupan kita itu hanya besok atau hanya ada yang di depan mata. Saya ada kata-kata yang bagus dalam bahasa Latin, pedes intera adsidera visus. Pedes itu pedestrian, ya, kaki kita, intera itu bumi. Kaki kita harus menginjak bumi. Adsidera itu visi, mimpi, cita-cita. Visus itu awan, ya, tinggi. Jadi cita-cita dan pandangan kita harus tinggi, setinggi awan. Tapi kita jangan melupa dengan bumi di mana kita berpijak. Itu menurut saya adalah ciri seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, pemimpin itu tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia menjadi pemimpin justru karena dia memikirkan orang lain dan ingin berkontribusi kepada orang lain. Kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, maka kita bukan pemimpin. Kita bisa jadi pimpinan, kita bisa jadi dirut, kita bisa jadi presiden director, kita bisa jadi menteri, bahkan kita bisa jadi presiden, apapun itu. Tapi kita hanya akan jadi pimpinan kalau kita tidak memikirkan orang lain. Bedanya pimpinan dan pemimpin adalah pemimpin itu memikirkan orang lain. Yang dia lakukan adalah untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Bahwa kemudian dia mendapatkan sesuatu, itu adalah hanya konsekuensi saja. Allah kan tidak tidur, Allah tidak buta. Jadi kalau kita berbuat baik pada orang, perbuatan baik itu akan kembali pada kita juga. Gitu. Saya kira kalau 2 semangat itu ditambah 4 kiat yang tadi saya sebutkan itu diterapkan, insya Allah kita akan punya pemimpin-pemimpin hebat di masa yang akan datang. Ya, dan bukan hanya mulai masa yang akan datang, bahkan mulai dari hari ini. Karena menjadi pemimpin itu bisa mulai dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkungan terdekat. Itu sudah sebenarnya bisa kita bangun semangat kepemimpinannya. Dan orang Indonesia itu hebat. Negara ini negara yang hebat, negara yang besar. Tidak ada alasan untuk tidak percaya diri. Anda harus percaya diri bahwa kita ini adalah dianugerahi rahmat Allah yang sangat luar biasa untuk menjadi seorang anggota, seorang bagian dari bangsa Indonesia. Karena kalau itu kita lakukan, kita akan bisa menjadi betul-betul lebih hebat daripada yang sekarang.
Oke, saya jadi bersemangat nih untuk lebih kontribusi lagi buat bangsa dan negara. Terima kasih banyak Pak Bayu atas waktunya, Terima sharing-sharingnya hari kasih. ini. Semoga Bapak sehat selalu dengan kondisi ini. Sama-sama, kalian juga. Ya, jadi terima kasih banyak Pak. Kita sampai ketemu Terima lagi kasih. di selanjutnya. Mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman-teman, tadi kita sudah mendengar kisah-kisah inspiratif dari Pak Bayu Krisnamurti. Banyak hal yang bisa kita maknai dari perjalanannya beliau, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa mungkin sedikit kita terapkan juga, dan kita adjust sama kesesuaian apa yang kita butuhkan. Tadi diingatkan 4 hal yang bisa dipelajari. 1, ingat kontribusi, selalu berkontribusi secara kontekstual. Lalu kemampuan berkomunikasi yang baik secara oral maupun verbal, networking dan jejaring yang harus dibangun juga dan dijaga. Yang keempat adalah integritas. Ini pesan-pesan yang mungkin sedikit bisa saya rangkum dari sharing hari ini bersama Pak Bayu. Sampai bertemu di sesi-sesi Leaders Talk berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share konten-konten dari YouTube alumni HAIPB ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye!